Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memasuki topik terkait dengan PPh pasal 25. Langsung saja. Oke, yang pertama perlu dipahami adalah terkait dengan landasan hukum PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu landasan hukumnya yang pertama pastinya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisikan terkait dengan PPh, Undang-Undang PPh, kemudian juga didukung oleh PMK nomor 208 garing PMK 03 garing 2009 dan keputusan Dirjen Pajak nomor KLP 537 garing PJ garing 2000. Nah, ini adalah landasan hukum terkait dengan subjek prosedur perhitungan PPh pasal 25. Nah, definisinya apa sih PPh pasal 25 itu? Bedanya apa dengan PPh yang sebelum-sebelumnya? Nah, jadi PPh pasal 25 itu adalah angsuran ya, angsuran PPh atau angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan pada tahun berjalan. Nah, angsuran PPh 25 ini bisa dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak tersebut di akhir tahun. Akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Jadi intinya PPh pasal 25 ini bukan atas penghasilan, tapi ini adalah angsuran ya, berbentuk merupakan suatu angsuran ya, dimana itu kita lakukan untuk bisa mengurangi beban ya, mengurangi beban pajak di akhir tahun. Karena angsuran PPh pasal 25 yang kita bayar setiap bulan dari Januari sampai dengan Desember itu bisa dijadikan kredit pajak untuk bisa mengurangi tahunan ya, PPh tahunan yang kita harus bayarkan. Kemudian PPh pasal 25 merupakan salah satu penentu nilai pajak apakah itu kurang atau lebih bayar. Artinya jikalau angsuran PPh pasal 25 yang kita setorkan setiap bulannya itu lebih dari pajak yang terutang yang sesungguhnya, maka itu lebih bayar. Artinya kita kelebihan mengangsur PPh pasal 25-nya. Tapi kalau sebaliknya, jikalau pajak terutangnya itu lebih besar daripada angsuran PPh pasal 25 yang sudah kita setor setiap bulannya, maka itu adalah kurang bayar. Makanya ini merupakan salah satu juga penentu dari apakah dia kurang bayar atau lebih bayar pada saat menghitung PPh akhir tahun atau PPh tahunan. Nah, cara menghitungnya, yang pertama kita hitung dulu pajak terutang sesuai dengan di SPT. Jadi yang sesuai yang di SPT, pajak terutangnya di tahun yang bersangkutan itu berapa. Dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Biasanya untuk wajib pajak orang pribadi, itu ada kredit pajak untuk PPh pasal 21, 22, dan 23. Ini biasanya ya. Nah, kemudian untuk bagi wajib pajak badan itu kredit pajak untuk PPh pasal 22 dan 23 biasanya itu untuk kredit pajak untuk penghasilan dari dalam negeri atau dari Indonesia. Kemudian dikurangi lagi kredit pajak luar negerinya jikalau dia ada pendapatan dari usahanya di luar negeri. Nah, itu pasal 24 ya, baik itu OP atau badan, jikalau sudah dikurangkan itu sama dengan angsurannya. Nah, itu merupakan angsuran. Jadi besaran PPh terutang di tahun sebelumnya itu merupakan angsuran PPh 25 untuk tahun yang berikutnya. Jadi misalnya nih, tahun 2019 kemarin kita hutang pajaknya atau pajak terutangnya selama setahun itu 100 juta. 120 juta misalnya, 120 juta. Nah, untuk tahun depannya kita asumsikan pajak yang dibayarkan sama 120 juta sehingga kita harus mencicil setiap bulannya adalah 120 juta dibagi dengan 12 bulan. Artinya PPh pasal 25 per bulannya yang harus kita bayar itu adalah tadi 10 juta rupiah. Ini tadi ya, misalnya ini tadi 120 juta. Nah, kita bagi 12 kan? Ya, bagi 12 jadi per bulannya PPh pasal 25-nya yang harus kita setor adalah 10 juta rupiah. Ya, itu ya. Yang berikutnya. Nah, ini ilustrasinya nih. SPT PPh tahun 2011 milik Yudhistira menunjukkan bahwa pajak penghasilan terutang sebesar 75 juta. Pajak penghasilan Yudhistira kalau dipotong PPh 21 ya, jadi ada kredit pajak PPh pasal 21
yang dipotong oleh perusahaan, kemudian yang dipotong oleh pihak lain itu ada pasal 22 dan 23 sebesar 3.500. Jadi kredit pajaknya itu ada 3 jenis ya PPh, kredit pajak pasal 21, 22 dan 23. Nah, sementara ada pajak luar negeri. Nah, jadi ternyata dia ada penghasilan dari luar negeri juga yang dia bisa kreditkan dengan menggunakan prosedur perhitungan PPh pasal 24 yang kemarin sudah kita pelajari ya, itu sebesar 2.500.000. Nah, di sini ditanya berapa besar angsuran setiap bulannya dan bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan. Nah, jadi di sini yang pertama kita hitung dulu berapa angsurannya. Ini asumsinya setahun ya. Asumsi setahun. Berarti di sini pajak terutangnya tadi 75 juta selama 1 tahun atau 12 bulan. Kredit pajaknya ada 25 juta. Pasal 22 dan 23-nya 3.500 dikurangi, kemudian dikurangi kredit pajak pasal 24 yang bisa dikreditkan dari penghasilan luar negeri itu 2.500.000, sehingga 75 juta dikurangi 25 juta dikurangi 3.500 dikurangi 2.500.000, sisanya adalah 10 juta rupiah. Nah, 10 juta dibagi 12, maka angsuran per bulannya adalah 833,33. Nah, jadi itu bisa aja dibulatkan misalnya 833.000 saja, itu bisa. Nggak ada masalah. Jadi yang penting pembulatannya itu bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung kita aja yang apa-apa. Nah, di sini pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalnya ternyata 75 juta itu hanya untuk penghasilan selama 6 bulan. Misalnya dia ternyata dia baru buka nih perusahaan, dia baru bekerja di pertengahan tahun. Jadi kan baru 6 bulan tuh dia bekerja 75 juta hanya untuk gaji selama 6 bulan. Maka angsurannya juga sama, harus dibagi 6 saja sesuai dengan jumlah dia bekerja. Ya. Jadi dia per bulannya dia nyicil tahun depan 166.666,67 sampai dengan 12 bulan. Nah, pastinya nanti ke depannya bakal ada lebih bayar. Nah, lebih bayar itu bisa diambil nanti sama si wajib pajak itu bisa diambil di akhir tahun jika memang dia lebih bayar. Tapi dalam perhitungan asal per bulannya tetap diperhitungkan sesuai dengan jumlah dia bekerja, masa dia bekerja atau mendapatkan penghasilan seperti itu. Oke, berikutnya angsuran PPh 25 menurut bulan. Di sini untuk pelaporan SPT yang tepat waktu, jikalau untuk Januari ya angsurannya untuk bulan Januari itu sama dengan bulan pelaporan SPT-nya, maka sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak yang lalu. Nah, jadi untuk bulan Januari dia sesuai dengan angsuran di tahun yang lalu, Desember ya, angsuran bulan Desember tahun lalu. Untuk pembayaran angsuran pasal 25 di bulan Januari. Nah, jadi kalau misalnya dia belum ngitung berapa pajak terutangnya kan, karena kan untuk pelaporan SPT itu kan untuk wajib pajak orang pribadi itu Maret ya terakhir, sehingga ya bisa saja Januari itu dia belum menghitung berapa PPh pasal 25, maka itu bisa saja langsung dicicil dengan asumsi kita besarannya sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak yang lalu. Nah, bulan pelaporan SPT di Desember tahun yang berjalan itu pembayaran angsuran pasal 25-nya sesuai dengan angsuran berdasarkan SPT tahun berjalan. Nah, jadi untuk yang bulan Desember nantinya itu sesuai dengan SPT-nya, karena sudah dihitung berapa cicilan ya, berapa angsuran pasal 25-nya, PPh pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulannya. Maka itu sesuai dengan SPT tahun berjalan. Kemudian saat penyetoran dan pelaporan. Saat penyetoran dan pembayaran ya untuk PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Artinya misalnya untuk pembayaran Januari ya kan, PPh pasal 25 bulan Januari itu paling lambat tanggal 15 Februari. Kemudian untuk Februari berarti 15 Maret dan seterusnya. Itu untuk pembayaran ataupun penyetoran PPh pasal 25-nya. Kemudian pelaporan SPT masanya, jadi memang dalam pelaporan dalam pembayaran setelah kita membayar pasal 25 PPh pasal 25 kita harus pelapor ya, melapor di SPT masa.
bahwa kita ada mencicil PPh pasal 25. Nah, itu pelaporannya untuk SPT massal paling lambat 20 hari setelah masa bulan pajak berakhir dalam bentuk SSP lembar ketiga. Nah, jadi pelaporannya dalam bentuk SSP di lembar ketiga. Jadi sama kayak pelapor SPT masa yang lain ya, kecuali untuk pembayarannya. Kalau pembayaran, kalau SPT masa misalnya untuk PPh pasal 21 dan lainnya itu maksimal tanggal 10. Nah, tapi ini sama dengan PPN. Kalau PPN tanggal 15 juga, penyetoran atau pembayarannya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Nah, ini ilustrasinya. Anusapati merupakan seorang pegawai tetap pemerintah Kota Kediri, memiliki beberapa penghasilan sampingan. Dia merupakan seorang tokoh masyarakat yang dipercaya, perantara penjual hasil tambak warga kepada eksportir yang dipanen 4 bulan sekali. Bersama istri dan kedua anak-anaknya, dia menyediakan dana berbunga rendah bagi pengembangan usaha bagi warga yang memang awam terhadap dunia perbankan, apalagi perpajakan. Nah, di sini beberapa penghasilan dan kewajiban pajak Anusapati tersebut. Yang pertama, gaji netonya dari pekerjaannya sebagai pegawai ya, PNS di pemerintah Kota Kediri itu 5 juta per bulan. Neto penjualan dari hasil tambak yang dia jadi sebagai perantara itu 35 juta setiap 4 bulan sekali. Kemudian penghasilan bunga per tahunnya, ya, jadi dia ada menjamkan uang untuk kepada para warga yang nggak ngerti bank ya. Itu biasanya dia setiap tahun mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut yang dia pinjamkan ke warga itu 15 juta per tahun. Kemudian pasal 21 yang telah dipotong itu 2 juta dari 5 juta itu. Nah, berapakah besar angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk tahun yang datang? Yang pertama kita hitung dulu berapa total netonya, neto penghasilannya. Nah, di sini kita lihat neto tahunannya itu tadi 5 juta ya, 5 juta dikalikan 12 bulan. 5 juta ke 12 bulan jadi 60 juta. Kemudian neto hasil tambak ini tadi berapa tadi? Saya lupa. 35 juta ya, 35 juta untuk 4 bulan. Setiap 4 bulan sekali. Makanya di sini 35 juta. Total. Nah, ini. Makanya di sini 105 juta itu dari 35 juta dikalikan 3, kan 3 periode dia penjualannya setiap 4 bulan sekali. Berarti kan 4 kali 3 12 bulan. Nah, itu berarti ada 3 periode jadi 105 juta. Kemudian penghasilan bunganya sudah per tahun jadi 15 juta, netonya sehingga penghasilan itu setahun 180 juta. PTKP-nya ini masih PTKP lama ya. Kita asumsikan sama aja nih karena kan di tahun 2011 ya. Nah, ini PTKP yang lama itu asumsinya 19 juta 800 sehingga PKP-nya 160 juta 200. Beban pajaknya 19 juta 30.000. Kreditnya yang sudah dipotong dari penghasilan ininya ya dari perusahaan 60 juta. Dari instansi pemerintah dipotong pajak 2 juta PP21. PPh pasal 22 itu 2.625 dari yang 105 ini. Ya, dari penjualannya, penjualan hasil tambak itu. Kemudian beban angsuran. Nah, beban angsuran PPh tahunnya itu adalah 14.405. Nah, sehingga itu dibagi 12 ya itu jadi 1.200.416. Nah, ini yang beban setahunnya. Ya, yang Nah, yang terutang ya kan, yang terutang kemudian ini dibagi 12. Nah, ada yang tahu di sini pasal 22-nya atas usaha tambak tadi berapa persen pajaknya? Kenapa bisa dapat sekian? Nanti komentar di bawah ya. Oke, itu ya cara mencarinya. Jadi kita intinya cari dulu berapa total penghasilan neto selama setahunnya, baru dikurangi PTKP karena ini adalah wajib pajak orang pribadi ya. Baru menjadi PKP penghasilan kena pajak, kemudian dikurangi beban pajaknya, kredit pajaknya ya kan, apa saja di situ ya, baru setelah itu dibagi 12. Angsuran PPh 25 menurut bulan. Nah, diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP. SKP adalah surat ketetapan pajak.
Nah, latar belakang penerbitan SKP adalah ketika pemeriksaan menemukan ketidaktepatan dalam perhitungan di SPT. Nah, jadi surat ketetapan itulah surat yang diterbitkan oleh KPP, ya, KPP tempat kita terdaftar. Nah, itu biasanya diterbitkan itu ke kita, misalnya itu atas dasar pemeriksaan. Nah, jadi karena ada ketidaktepatan, jadi bukan artinya kita korupsi pajak atau yang gimana, jadi nggak usah takut karena itu cuman biasanya ada kesalahan sedikit ya terkait dengan menghitung beban pajak tahunannya di SPT. Nah, karena terbitnya SKP tadi untuk bulan Januari, pembayaran angsuran 25 pasal 25-nya masih tetap sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak yang lalu. Jadi disamakan saja. Sementara bulan pelaporan SPT-nya untuk penerbitan pada saat penerbitan SKP itu terjadi, maka sesuai dengan angsuran SPT tahun berjalan. Nah, sementara penerbitan SKP di Desember tahun berjalan, misalnya SKP diterbitkan di Desember tahun berjalan, maka angsuran pasal 25-nya sesuai angsuran berdasarkan SKP tersebut. Jadi sesuai dengan yang dihitung oleh KPP tadi. Ya, kalau dia penerbitan SPT di Desember tahun berjalan. Jadi kedepannya itu sesuai dengan yang dibetulkan oleh KPP, kantor pelayanan pajak, di dalam SKP tersebut. Karena kan tadi timbulnya karena tadi ada ketidaktepatan. Jadi kita harus akuinya hitungannya benar ya untuk KPP tersebut. Ini ilustrasinya, misalnya SPT tahun pajak 2011 ya kan, 2011 itu dilaporkan Antasena pada Maret 2012. Nah, jadi kan memang untuk PPOP tahunan dia lapornya adalah 3 bulan, jadi ini masih masuk ya, nggak telat. Kemudian dia menunjukkan di SPT-nya tersebut ditunjukkan atau dituliskan bahwasanya PKP-nya sebesar 100 juta selama 1 tahun ya, penghasilan kena pajaknya, pajak terutangnya adalah 10 juta, kredit pajaknya 4 juta. Nah, kemudian pada bulan Juni 2012 data SKP tahun pajak 2011 itu menunjukkan bahwa PKP-nya 200 juta ya, pajak terutangnya 25 juta dan kreditnya itu 4 juta. Jadi ini salah hitung ya. Jadi harusnya dia hitungnya 100 juta, menurut Antasena ini wajib pajak menurut dia itu segini, tapi di bulan Juni dia ada terbit SKP dari KPP, dibetulkan hitungannya. PKP-nya ternyata 200 juta bukan 100 juta. Kemudian PP terutangnya 25 juta bukan 10 juta. Sementara kredit pajaknya sudah benar. Nah, sehingga angsuran per bulan yang harus dibayarkan setelah pelaporan SPT di tahun 2011 ini ya kan, ya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang periode sebelum terbitnya SKP ya. Jadi sebelum diterbitkan kan SKP terbitnya Juni, sementara dia lapornya di Maret. Jadi kan di Maret dia sudah hitung sendiri berapa cicilan pasal 25-nya. Ternyata menurut KPP itu salah, sehingga di bulan Juni itu ada penerbitan SKP pembetulan ini ya. Ini yang benar. Nah, jadi periode sebelum SKP adalah periode sebelum diterbitkan SKP tersebut. Nah, terutangnya tadi 10 juta dikurangi 4 juta, 6 juta dikurangi dibagi 12, jadi 500.000 yang sudah kita cicil dari dari Maret ya, dari Maret sampai dengan Juni sebelum terbitnya SKP. Nah, di Juni ada terbit SKP. Jadi menurut SKP pajak terutangnya adalah 25 juta, kreditnya sama 4 juta, jadi ini 21 dibagi 12. Nah, ini angsurannya per Juni ya, per Juni sampai dengan Desember itu 1.750.000. Jadi awalnya kita setornya ini kan Maret sampai Juni, nggak ada masalah karena kan SKP belum terbit waktu itu. Nah, setelah SKP terbit maka kita harus mengikuti hitungan berdasarkan SKP tadi, surat ketetapan pajak yang ini. Ini dasarnya, bukan yang ini lagi. Nah, jadi makanya bertambah nih dari Juni sampai Desember aja dia harus mengikuti SKP tadi hitungannya. Jadi cicilannya 1.750 per bulan ya harus setor ke DJP. Kemudian
angsuran pasal 25 menurut Burhan, jikalau pajak tahun lalu lebih bayar menurut SPT. Nah, jadi misalnya menurut SPT itu setelah kita cicil pajak tahun lalu itu dia lebih bayar. Nah, bagaimana? Nah, latar belakangnya ketika wajib pajak mengajukan permohonan restitusi adalah pengembalian ya, pengembalian uang yang lebih tadi, pengembalian pembayaran pajak yang kelebihan tadi. Nah, di sini skemanya untuk bulan Januari, bulan pelaporan SPT-nya pada bulan SPT itu berdasarkan angsuran Desember, angsuran PPh pasal 25 Desember tahun yang lalu, tahun pajak yang lalu. Nah, pada saat setelah Januari ya, pada saat bulan pelaporan SPT dari Maret setelah bulan pelaporan SPT itu dasarnya penerbitan surat keputusan Ditjen Pajak itu sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak yang lalu juga. Nah, jadi setelah ada penerbitan surat dari Ditjen Pajak bahwa kita ada lebih bayar di sini ya. Nah, jadi ada lebih bayar, ada keterangan lebih bayar, artinya pajak tahun lalu itu lebih besar menurut SPT. Jadi ada lebih bayar, kita kelebihan bayar pajaknya. Jadi karena ada terbit ini, jika sudah terbit, misalnya dia terbitnya di bulan April, jadi per April tadi cicilannya itulah sesuai dengan Desember tahun lalu. Jadi bukan atas hitungan yang baru ya, tapi hitungan pajak tahun lalu disamakan. Dan lebih bayar, atau lebih bayar, apalagi yang sekarang seperti itu ya. Nah, jadi ini kita sesuai dengan yang angsuran Desember tahun lalu. Nah, pada saat penerbitan, misalnya dia terbit April sampai dengan Desember tahun berjalan, itu sesuai, angsurannya adalah sesuai dengan berdasarkan SKP tadi, surat ketetapan atau keputusan Ditjen Pajak. Ya, jadi karena lebih bayar tadi, maka kita harus perbaiki berapa yang realnya, yang sebenarnya. Nah, itu yang kita bayarkan dari penerbitan ya, bulan terbitnya ini sampai dengan Desember tahun berjalan. Nah, di sini wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Apa itu kompensasi kerugian? Menurut Undang-Undang Perpajakan, kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT, ya, surat pemberitahuan, SKP, surat ketetapan pajak, ya kan, kemudian surat keputusan keberatan ataupun putusan banding yang ketentuannya diatur di pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang PPh. Pengaruhnya apa terhadap perhitungan pasal 25? Nah, kompensasi kerugian tadi, jadi kompensasi kerugian itu artinya kita itu bisa mengurangkan. Jadi kompensasi kerugian itu apa sih? Artinya kompensasi kerugian itu jikalau di tahun berjalan kita mengalami kerugian ya. Jadi biasanya untuk yang perusahaan-perusahaan masih baru ya, perusahaan-perusahaan masih baru itu biasanya di awal dia rugi. Nah, itu kerugian itu bisa kita kompensasikan atau kita akui itu sebagai pengurang, nantinya pengurang neto penghasilan kita nanti di akhir tahun. Jadi misalnya tahun 2019 kemarin kita rugi 10 juta, kemudian 2020 ini kita untung 100 juta. Nah, 100 juta itu dikurangi dengan 10 juta dulu, baru ditambahkan dengan penghasilan lain-lain. Jadi kompensasi kerugian itu bisa kita akui untuk mengurangi mengurangi neto penghasilan kita di akhir tahun. Nah, itu maksimal 5 tahun yang bisa diakumulasikan ya. Yang bisa diakumulasikan 5 tahun. Dan untuk kompensasi kerugian hanya diakui jikalau kerugian terjadi untuk perusahaan ataupun usaha yang berdiri di Indonesia. Jadi bukan atas usaha di luar negeri atau di luar Indonesia. Nah, itu yang bisa diakui untuk kompensasi kerugian. Nah, ini contohnya nih. Misalnya berdasarkan laporan internal 2010, firma Indra Pasta menunjukkan kinerja sebagai berikut. Netonya 150 juta. Kerugian yang dikompensasikan di tahun lalu, jadi tahun lalu dia rugi 275 juta. Sementara yang tahun ini dia cuma untung 150 juta. Berarti masih ada tuh kompensasi kerugian yang belum terpakai, 125 juta di sini. Ya, 125 juta. Sehingga PP terutangnya jadi 0 dong. Ya, karena kan minus dia.
kredit pajaknya yang sudah dibayarkan 15 juta, total angsuran yang sudah disetor 65 juta. Nah, sehingga ini kurang atau lebih bayarnya adalah 80 juta. Ya, ini nanti bisa dikompensasikan di tahun berikutnya. Ini masih bisa. Nah, ini lebih bayarnya 80 juta. Jadi dia kelebihan bayarnya 80 juta. Nah, di 2011 firma Interpasta mencatat penghasilan neto sebesar 250 juta. Nih, untungnya besar di 2011. Sebenarnya kredit pajaknya 37.500 di tahun yang 2011 ya. Berapa besaran PPh pasal 25-nya? Nah, ini dihitung ya, 250 juta di tahun 2011. Kemudian dikompensasi tahun yang sebelumnya yang masih ada sisa nih. Ya, karena rugi yang tahun 2009 itu 275 juta besar ya. Jadi masih ada sisanya di sini. Sehingga PKP-nya jadi 125 juta. Nah, kemudian PPh terutama tahun 2011 adalah 31.250.000. Nah, kredit pajaknya sudah dibayarkan 37.500, yang kelebihan lagi tuh. Nah, total angsurannya yang sudah dibayarkan selama 2011 berarti ini adalah 68. Jadi ini terutangnya sekian ya kan, PKP-nya ini, penghasilan kena pajak, kredit pajaknya ini, kemudian total PPh yang diangsur 68, angsuran PPh pasal 25-nya per bulan 5 juta dibagi 12 ya, dibagi 12, kredit pajak, 2011 terutangnya iya 68.750 dibagi 12 ya. Nah, sehingga dia angsurannya per bulannya 5.729. Kemudian nah, ini yang contoh kedua. Misal berdasarkan kinerja Koperasi Amarta menunjukkan informasi sebagai berikut: netonya 560 juta, kerugian yang tahun lalu 985, sehingga masih ada kompensasi kerugian yang dipakai 425 juta. Pajak terutang jadi 0 ya, karena dia minus PKP-nya. Kemudian kredit pajaknya 75 juta ditambah dengan angsuran pasal 25-nya 65 juta. Jadi di sini 140 juta kelebihan nih bayarnya. Kemudian di 2011 dia mencatat neto 410 juta ya. Kemudian kompensasi yang tahun lalu 425 juta, PKP-nya jadi 0, PP terutang 0, kredit pajaknya dia lebih bayar 57.500, kemudian total angsurannya jadi 0. Jadi dia lebih bayar di sini ya. Kalau dikurung itu berarti lebih bayar di sini. Lebih bayar. Nah, angsuran jadi 0 untuk tahun depan. Tahun depan berarti nggak ada lagi, nggak perlu ada angsuran. Seperti itu. Ini kayaknya salah deh hitungannya yang di sini. Nah, coba tolong kalian hitung ya yang di sini bagaimana perhitungan yang benarnya. Ini harusnya sih PKP-nya 125. Jadi kalau asumsinya ini PPh-nya segini, kredit pajaknya 37, berarti 0 dong. Karena kan kredit pajaknya lebih besar daripada PPh terutangnya. Jadi di sini harusnya 0. Ya, harusnya 0. Angsurannya juga 0 harusnya. Ya, atau kalau ada kalian hitungan yang lain silahkan di komentar ya. Ya, sepemahaman saya seperti itu. Jadi kayaknya salah hitung. Nah, kalau untuk yang hitungan kedua sudah benar. Jadi memang dia tidak perlu ada cicilan karena pajak terutangnya juga 0. Karena ada kompensasi kerugian di tahun yang lalu. Kemudian penghasilan wajib pajak tidak teratur. Nah, definisi penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak berkala selain dari kegiatan usaha, bekerja bebas, atau pengerjaan pengalihan harta. Nah, pengaruh terhadap perhitungannya, penghasilan tidak teratur merupakan bentuk pengurang penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh terutang. Jadi kita harus
bedakan ya mana yang teratur, mana yang tidak teratur. Karena kalau yang di PP Pasal 25 hanya untuk penghasilan yang teratur saja, yang dicicil ya. Yang dicicil adalah pajak untuk penghasilan yang teratur saja. Nah, contohnya seperti ini. CV Jenggala merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor garment ya, dengan fokus pemasaran B2B. B2B adalah business to business. Jadi dia perusahaan dengan perusahaan. Jadi dia customernya bukan langsung customer akhir ya, tapi ke perusahaan lain untuk didistribusikan. Nah, berikutnya merupakan data terkait dengan kontrak selama 2012. Untuk seragam sekolah itu dia dapat nilai kontraknya 50 juta, biaya pelaksanaannya 12.500. Raul kain, dia penyediaan raul kain 10 juta, biaya pelaksanaan 5 juta, jadi dia untung 5 juta. Raul benang 5 juta, biayanya 2.500.000. Nah, ini informasi terkait dengan kewajibannya. Kewajibannya PP Pasal 22 itu ada di pemotongan bea cukai 1 juta, 1 miliar itu ya, 1 miliar. Ini bukan 2.500, 2.500.000 ya. PPh Pasal 23 nya dipotong oleh pihak 3 1.250.000 dan dibayarkan di luar negeri dengan tarif 20% 2 miliar. Nah, diketahui bahwa seluruh kontrak di atas merupakan kontrak berkala yang telah diterima sejak tahun 2006 kecuali roll benang yang ini, roll benang. Itu merupakan dampak dari over demand, permintaan yang berlebihan yang dihadapi perusahaan kompetitor. Jadi karena perusahaan kompetitor yang lain ya, jadi perusahaan pesaing kita yang lain itu dia over demand, artinya kebanyakan permintaan daripada yang dia punya stoknya, sehingga dia alihkan ke kita. Nah, jadi ini untuk roll benang itu dia tidak berkala, artinya tidak teratur, penghasilan tidak teratur. Nah, jadi berapa PPh 25 per bulannya? Nah, yang pertama kita hitung dulu total pendapatannya, yaitu 65 juta ya. 65 juta di mana 65 miliar di mana pendapatan tidak teraturnya adalah 5 miliar. Biaya 3M ya, biaya 3M untuk pendapatan teratur. 3M itu artinya biaya-biaya yang keluar yang tadi ini ya, biaya pelaksanaannya ya. Biaya pelaksanaan itu 17.500 ya kan, dari yang penghasilan teratur. Kemudian kalau untuk penghasilan teratur tidak perlu dihitung, karena ini juga bakal kita hapuskan 5 miliarnya yang benang tadi. Nah, sehingga PKP-nya hanya tinggal 42.500. Jadi pendapatan dikurangi biaya-biaya baru itu menjadi PKP. Itu di wajib pajak badan ya. Kalau untuk wajib pajak OP dia dikurangi PTKP. Nah, ini untuk badan dikurangi biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu adalah biaya 3M. 3M itu adalah biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan memperoleh penghasilan. Nah, itu yang dibolehkan ya, sesuai dengan aturan undang-undang. Itu ada nanti syarat-syaratnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian beban pajak tahun 2012 ini kita asumsikan 10.625 ya. Kemudian kredit pajaknya 1 miliar ya, 10 miliar nih ya, ini 10 miliar kredit yang sudah dibayarkan pasal 22, 23 dan 24. Ya, totalnya sehingga sisanya ya beban beban pajak terutang 2013 adalah 6.375 juta. Sehingga angsurannya di tahun 2013 ya itu adalah 531.250 per bulannya. Ya, jadi gitu ya cara menghitungnya. Nah, jadi intinya untuk PP Pasal 25 hanya untuk penghasilan yang bersifat teratur. Ya. Kemudian wajib pajak terlambat melaporkan SPT PPh tahun lalu. Nah, bagaimana? Batasan keterlambatan pelaporan tatar. Ya, batasan keterlambatan pelaporan itu menurut undang-undang adalah ketika SPT PPh tahun lalu dilaporkan lebih dari 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Itu untuk wajib pajak pribadi, orang pribadi ya. Kalau untuk wajib pajak badan adalah kalau dia dilaporkan
lebih dari 4 bulan, melebihi 30 April ya, melebihi 30 April. Ini untuk OP nih ya. Ini OP kalau untuk badan itu adalah 30 April. Nah, dampaknya apa ke PP Pasal 25 kalau dia telat lapor? Maka angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan akan berbeda antara bulan di tahun yang berjalan. Kemudian wajib pajak dimungkinkan akan kena denda bunga ya, karena dia telat lapor. Sehingga aturannya untuk yang terlambat melaporkan SPT tahun lalu, untuk pengangsuran Januari sampai Februari tahun berjalan, itu untuk OP ya. Kalau untuk OP badan berarti Januari sampai dengan Maret tahun berjalan, itu disebut periode A. Itu dibayar angsurannya sesuai dengan angsuran bulan Desember tahun lalu. Nah, untuk Maret, ini untuk OP ya. Untuk Maret ini OP. Sekarang untuk wajib pajak badan April ya kan, April yang berlaku sekarang sampai dengan Desember nanti ya, itu disebut bulan pelaporan SPT karena dia baru harusnya lapor sekian ya, harusnya lapor di April ya untuk badan, atau Maret untuk OP. Nah, itu dibayarkan angsuran sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak yang lalu. Nah, bulan pelaporan SPT jadi lewat dari April, berarti kan dia misalnya lapornya di Mei baru lapor. Nah, itu sampai dengan Desember tahun berjalan, pembayaran angsurannya adalah sesuai dengan SPT tahun berjalan. Jadi sesuai dengan SPT yang dilaporkan, besaran pajak terutang di SPT yang dilaporkan. Ya, tapi nanti ada denda. Biasanya denda itu tapi nggak masuk sini, bisa masuk sini, bisa juga nggak. Tapi biasanya nggak sih. Nah, itu denda itu atas apa? Atas keterlambatan dia lapor tadi, seperti itu. Sehingga besaran pajak yang dibayarkan angsurannya berbeda nantinya dengan yang bulan-bulan sebelumnya ini ya. Kemudian kekurangan pembayaran dan bunga, wajib pajak terlambat melaporkan SPT PPh tahun lalu. Nah, jika nilai Y lebih besar daripada X, maka wajib pajak diwajibkan menyetorkan kekurangan pembayaran untuk setiap masa atau bulan pajak yang termasuk di kurun periode B. Ini ya, X ya tadi. Ini ya. Ini X nih. Yang tahun pajak sebelumnya, nominalnya itu untuk yang bulan pajak tahun Desember tahun pajak yang sebelumnya itu X. Ini Y. Nah, jadi ini maksudnya X itu cicilan lama ya. Maksudnya kita asumsikan CL, cicilan lama. Kalau Y itu cicilan baru. Ya, karena ini kan kita sesuai dengan SPT yang kita laporkan karena telat tadi. Nah, perhitungannya jikalau tadi cicilan baru lebih besar daripada cicilan lama, Y kurang lebih besar pada Y, maka wajib pajak diwajibkan menyetorkan kekurangan pembayaran untuk setiap masa bulan pajak yang termasuk di kurun B, di kolom B. Nah, ini ya, di sini di kolom B ini periode B kan kurang bayar, lebih besar ini kan. Jadi misalnya di sini harus biasanya nyicil 3 juta, di sini 3,5 juta, berarti 500 ribunya dikalikan seberapa bulan yang ada di periode B ini, seperti itu. Nah, kekurangan pembayarannya itu Y dikurangi X. Kemudian jika tanggal penyetoran kekurangan pembayaran setiap bulan pajak melewati tanggal 16 bulan berikutnya, maka wajib pajak kena bunga ya. Jadi kena bunga lagi kalau misalnya kurang bayarnya itu setiap bulan itu melewati tanggal 16 bulan berikutnya. Itu dendanya 2% dikalikan masa terlambatnya berapa. Itu sehari itu dianggap 1 bulan lah ya. Jadi jangan sampai kita telat bayar. Masa keterlambatan adalah selisih antara tanggal penyetoran kekurangan pembayaran dengan tanggal 16 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan. Jika Y kurang dari X, maka kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya. Jadi kalau misalnya nih angsuran lamanya ya, cicilan lama nih, angsuran lama atau cicilan lama itu lebih besar
daripada cicilan baru ya, berarti kan lebih bayar tuh, lebih bayar. Nah, jadi artinya di sini itu bisa dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya, atau bisa direstitusi atau diminta lagi uangnya. Kemudian berdasarkan SPT PPh yang dilaporkan oleh CV Hastinapura ya, yang dilaporkan CV Hastinapura secara tepat waktu di tahun 2010, perusahaan mencatatkan informasi terkait dengan kinerja sebagai berikut. PKP-nya dicatat di SPT 1 miliar 375 juta, kemudian kredit pajaknya 265 juta. Akibat adanya restrukturisasi bisnis, jadi dia ada penggabungan usaha ya, restrukturisasi. Nah, maka CV Hastinapura baru dapat melaporkan SPT di tahun 2011 ya, tahun 2011 itu di Juni. Nah, jadi SPT untuk pajak tahun 2010 itu kan dilaporkan di 2011. Nah, itu dia baru bisa lapor di Juni 2012. Nah, pajak terutang di 2011 baru bisa dilaporkan 3 Juni. Harusnya kan April, 31 April paling telat. Nah, ini dia sampai 3 Juni baru bisa lapor. Nah, itu berdasarkan SPT itu 1 miliar 510. Untuk yang 2011 PKP-nya kredit pajak yang sudah dibayarkan 195 juta. Nah, di sini ditanyakan berapakah PPh pasal 25 yang dibayarkan sepanjang 2012. Kemudian jika CV Hastinapura menyetorkan kurang pajak di pertengahan Agustus untuk seluruh masa pajak di periode keterlambatan, berapakah kekurangan pembayaran dan bunga yang ditanggungnya. Nah, jadi misalnya yang B ini pada saat dia ternyata menyetorkan kurang pajaknya di pertengahan Agustus, jadi yang selama dia cicil itu kurang daripada yang seharusnya. Nah, bagaimana berapa kekurangan pembayarannya, berapa bunganya karena dia telat pembayaran. Telat pelapor dan telat pembayarannya. Nah, kita hitung dulu untuk September 2010, SPT 2010. Menurut SPT 2010 PKP-nya 1 miliar 375, terutangnya 343 ya kan. Kredit pajaknya 265, sehingga pajak yang dibayar sendiri itu 78.750 dibagi 12 jadi 6.562.500. Jadi kan artinya di tahun 2011 nih, dari Januari sampai dengan Desember 2011 dia nyicilnya 6 juta ini, 6.562. Nah, sementara di sini menurut SPT di bulan Juni, dia terbit di bulan Juni 2012, di 2011 itu PKP-nya 1.510, terutangnya sekian ya kan, kredit pajaknya 195 juta. Ini sudah termasuk cicilan yang ini ya, sama dengan kredit dan kredit pajak yang lain-lain. Nah, pajak yang dibayar sendiri sekian, angsurannya sekian harusnya. Nah, ternyata di sini berdasarkan asumsi ini, maka untuk Januari sampai dengan Februari 2012 ya, dia bayarkan berdasarkan Desember tahun pajak yang sebelumnya. Jadi sebelum tahun 2011 kan tahun pajak 2010. Jadi dia berdasarkan ini untuk Januari sampai dengan Februari. Nah, bulan Maret sampai dengan Mei ya, bulan Maret sampai dengan ini masih aturan lama ya. Untuk wajib pajak badan yang aturan lama itu dia sampai dengan Maret terakhir. Nah, untuk yang aturan baru April ya. Nah, jadi asumsikan aja ini Maret sampai dengan Mei, artinya dia sudah melewati batas akhirnya sampai dengan dia Juni ya, dia baru 1 Juni. Jadi kita masih menghitung dia telatnya Maret sampai dengan Mei. Ini 6.562.500 yang sudah dibayarkan. Sementara setelah dia terbit SPT dihitung ulang dong ya kan, setelah dihitung ulang ternyata angsuran pasal 25-nya di 2012 itu harusnya setiap bulan 15 juta. Nah, sehingga dia pada saat di bulan Mei dia lapor ya kan SPT dengan 1 Juni itu. Jadi mulai Mei sampai dengan Desember ya, itu dibayarnya sesuai dengan SPT ini. Ya, sesuai dengan SPT yang baru diterbitkan.
Nah, kekurangannya setiap masa, artinya yang dibayar adalah ini dari bulan Januari sampai dengan Mei, ya, Januari sampai dengan 1 Mei, itu kekurangannya yang harus dibayarkan adalah 8.645. Dapatnya dari 15 juta dikurangi 6 juta yang sudah dicicil setiap bulannya. Nah, dikalikan berapa bulan dia kekurangan pembayarannya. Nah, bunganya atas angsuran Maret, dia kan telat di Maret 2% ya kan. Angsuran Maret 8 juta ini ya, tadi 8 juta diperbarui 8 juta dikalikan bunganya keterlambatan, denda keterlambatan 2% dikalikan 4. Ini. Kemudian di bulan April ya, ini kali 2% kali 3. Ya, ini yang dari sini ya, Maret sampai dengan Mei, Maret, April, Mei, Januari, Februari 2 bulan. Ini kok 4 sama 3 ntar. Mei, Juni, tujuh, 9. Total pembayarannya ya. Ini denda keterlambatannya ya, bunga untuk Mei 2 bulan, dendanya totalnya berarti keterlambatannya itu 9 bulan ya. 9 bulan keterlambatannya. Jadi di sini dendanya bunganya sekian. Ya, total pembayarannya 3 dikalikan 6 ini ditambah denda 691 ini ya kan. Kemudian angsuran April ini ya, 518. Kemudian angsuran periode 3 nya itu sekian ya. Jadi totalnya yang harus dibayarkan 27.493.750. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, SPT PPH yang dilaporkan oleh FPH Madukara secara tepat waktu di 2010. Perusahaan mencatatkan informasi terkait kinerja sebagai berikut. PKP-nya 2.835 juta, kreditnya 165 juta. Akibat adanya pergantian sekutu, ya, jadi ada pergantian sekutu untuk firma Madukara, maka firma Madukara baru dapat melaporkan SPT-nya di tahun 2011 di bulan Mei 2012. PKP-nya sesuai dengan SPT 3.115, kreditnya 635 juta. Berapakah angsuran per bulan yang harus dibayarkan? Nah, ini sama kayak tadi ya, kita bandingkan ya kan. Kemudian di sini ternyata angsurannya menurut SPT 2010 45 juta sekian. Kemudian di 2011 ya, itu angsurannya 11 juta. Jadi lebih besar angsurannya yang dibayarkan di tahun sebelumnya. Yang di bulan sebelumnya. Nah, ini Januari sampai Februari dia bayar sekian kan, sesuai dengan yang tahun lalu. Ini juga sama. Nah, bulan Mei dia baru terbitkan SPT sampai dengan Desember sesuai dengan yang dihitung terbaru 11 juta. Nah, di sini kan berarti dia lebih bayar nih. Dibayar 2 kali 45 juta. Januari sampai Februari dikurangin dengan ini 11 juta sekian. Jadi dia lebih bayarnya 33.333. Nah, atas kelebihan pembayaran tersebut bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya, yaitu di bulan Mei dan Juni sebesar 11 juta dan di bulan Juli 9 juta 335, sehingga pembayaran di bulan Mei dan Juni adalah 0, sementara di bulan Juli adalah 2.604.166. Nah, yang berikutnya, wajib pajak diberi perpanjangan waktu pelapor SPT. Definisi perpanjangan adalah hak yang diberikan untuk pelapor SPT PPH di atas 3 bulan setelah akhir tahun pajak dengan prasyarat melaporkan perhitungan sementara penghasilan saat mengajukan permohonan. Nah, jadi di sini kita bisa, wajib pajak bisa memohon untuk perpanjangan waktu pelaporan.
Nah, syaratnya kita harus menghitung sementara penghasilan sementaranya berapa proyeksinya, baru diajukan surat permohonan ke DJP. Pengaruhnya angsuran PP 25 yang dibayarkan akan berbeda dan antar bulan di tahun yang berjalan. Wajib pajak mungkin juga dikenai bunga. Nah, ini kalau yang untuk perpanjangan Januari sampai Februari tahun berjalan itu disebut periode A, itu pembayarannya sesuai angsuran Desember tahun pajak yang lalu. Maret tahun berjalan ya sampai dengan bulan pelapor SPT-nya, jadi misalnya telatnya di bulan Mei dia berlapor, berarti Maret sampai Mei itu dihitung berdasarkan sesuai dengan angsuran berdasarkan perhitungan sementaranya, karena itu kan baru diberikan berapa proyeksi pendapatannya. Kemudian dari bulan pelaporan SPT, misalnya ini lapor yang di Mei sampai dengan Desember, itu sesuai dengan angsuran yang real yang sudah berjalan sesuai dengan SPT yang dilaporkan. Ya, jadi nilai BK Z lebih besar pada Y, maka wajib pajak diwajibkan menyetor kekurangan pembayaran setiap masa bulan pajak yang bersangkutan. Ini sama kayak tadi ya. Nah, jika penyetorannya kurang pembayaran setiap masa bulan pajak dilewati tanggal 16 bulan berikutnya, maka wajib pajak kena denda 2% dari dikalikan masa keterlambatannya. Kemudian masa keterlambatan adalah selisih antara tanggal penyetoran dengan tanggal 16 bulan berikut setelah masa pajak. Jika Z lebih kecil pada Y, ini ya Z lebih kecil pada Y ini, maka kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya. Jadi kita bisa kompensasi untuk masa pajak berikutnya. Nah, ini ilustrasinya. Mengingat adanya tuntutan persiapan sertifikasi nasional, koperasi mengajukan permohonan perpanjangan waktu laporan SPT PPH dengan melaporkan perhitungan sementara sebagai berikut. Penghasilan netonya yang dihitung 655 juta, kreditnya 82.500. Permohonan tersebut disetujui dan kepada komisaris koperasi diberikan perpanjangan sampai 7 Juli. Di tanggal 3 Juni, koperasi melaporkan SPT-nya deh. Baru 3 Juni ya, baru laporkan, netonya ternyata 855, kredit pajaknya 77.500. Nah, jika koperasi itu membayarkan angsuran PPh 25 sebesar 3 juta setiap bulannya di bulan Desember, berapakah angsuran pasal 25 per bulan yang harus dibayarkan koperasi sepanjang 2011? Cara menghitungnya kurang lebih sama kayak tadi. Ya, jadi dari sini kita hitung netonya dulu berapa, PPh terutang berapa, kredit pajaknya berapa yang sudah dibayarkan, sisanya berapa. Itu merupakan pajak yang sudah sendiri PKP-nya. Lalu dikalikan, dibagi 12. Nah, sudah dikalikan tarif dulu, baru dibagi 12. Kemudian SPT di 2011 pada saat dia lapor ya kan, netonya sekian 855, terutangnya sekian, kreditnya sekian, pajaknya sendiri 136, angsurannya jadi 11.354.166. Nah, Januari sampai Februari dia setor setiap bulannya 3 juta. Kemudian Maret sampai April sesuai dengan yang tahun lalu, ini ya, ini sama ini. Kemudian Desember, Mei sampai Desember ini yang terbaru. Mengingat nilai bunga yang seharusnya melebihi nilai berdasarkan perhitungan sementara, maka dikenakan bunga 2% per bulan sebagai berikut. Atas kekurangan pembayaran Maret, bunganya dihitung sejak 16 April sampai dengan tanggal setornya. Kemudian atas kekurangan pembayaran April itu terhitung dari bulan tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal setornya misalnya di misalnya di Agustus misalnya. Nah, itu berapa bulan. Kemudian atas kekurangan pembayaran Mei terhitung 16 Juni sampai dengan tanggal setornya. Kemudian wajib pajak membutuhkan sendiri SPT-nya. Nah, jadi kita bisa membutuhkan sendiri. Misalnya kita sadar sebelum diperiksa dengan KPP, kita sadar duluan
oh ternyata ada salah hitung. Nah itu bisa kita betulkan sendiri. Definisinya membetulkan sendiri adalah merupakan pelaporan kembali SPT PPH dilaporkan SPT PPH pertama sebagai bentuk pembetulan atas kesalahan pelaporan yang bersumber dari wajib pajak. Pengaruh terhadap perhitungan PPH 25, angsuran PPh 25 yang dibayarkan akan berbeda pastinya antar bulan di tahun berjalan. Kemudian wajib pajak kemungkinan akan dikenai bunga. Atau yang menentukan sendiri itu Januari sampai dengan bulan pelaporan, misalnya dia bulan April tadi ya, April atau Mei, itu kita angsur sesuai Desember tahun lalu. Kemudian bulan pelaporan SPT-nya sampai dengan bulan pelaporan SPT pembetulannya. Nah, jadi misalnya dia lapor April, kemudian diperbaikin Mei misalnya. Nah itu disebut dengan bulan yang pelaporan SPT pertama sebelum revisi. Nah ketiga bulan pelaporan SPT pembetulan sampai dengan Desember tahun berjalan itu sesuai dengan angsuran berdasarkan SPT pembetulan tersebut, seperti itu. Nah angsuran pasal 25 menurut bulan. Nah di sini wajib pajak bisa membentukkan sendiri SPT PPH-nya. Jika Z lebih besar pada Y, maka wajib pajak wajib mencetorkan keuangan pembayaran setiap masa bulan pajak yang termasuk kurun periode B, di periode B. Jadi rumusnya Z dikurangi Y. Jika tanggal penyetoran kekurangan pembayaran setiap masa atau bulan pajak melewati tanggal 16 bulan berikutnya, maka dikenakan bunga. Bunganya 2% dikali dengan masa keterlambatannya, berapa hari dia. Kemudian masa keterlambatan adalah selisih antara tanggal penyetoran kekurangan pembayaran dengan tanggal 16 bulan setelah masa pajak. Itu adalah masa keterlambatan. Mulai tanggal 16 ya sudah mulai, itu telat 1 hari. Dianggap setelah 1 bulan, jadi tetap 2%. Nah, jika nilai Z lebih kecil pada Y, maka kelebihan pembayarannya dapat diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya. Nah, atas tujuan meningkatkan ketaatan peraturan pajak, CV Sawo Jaja melaporkan SPT PPH tepat waktu 2012. Netoknya 3.450.000.000, kreditnya 637.500. Akan tapi penyiapan tergesa SPT pertama CV Sawo Jaja memiliki kesalahan menghitungan sehingga CV harus melaporkan SPT pembetulan. Karena tadi kan informasinya salah, maka SPT-nya pastinya salah nominalnya, maka harus ada pembetulan. Jika CV Sawo Jaja membayarkan angsuran 25 sebesar 15 juta per bulan untuk bulan Desember sampai dengan bulan Desember 2011, berapakah pasal 25 angsuran pasal 25 per bulan dibayarkan di tahun 2012? Nah, di sini kita hitung dulu sama kayak tadi. SPT pertama sebelum pembetulan itu penghasilan netonya menurut catatan SPT pertama adalah 3 miliar sekian ya kan. Penghasilan netonya 862, terutangnya jadi 637.500. Pajak yang dibayarkan sendiri 225 juta. Angsuran pasal 25 nya 18.750. Setara pada saat pembetulan ini ya, pembetulan dibetulkan yang harusnya sekian menjadi sekian ya kan. Ternyata utangnya sekian jadi 968. Kredit pajaknya juga ternyata salah. Nah ini yang dibetulkan. Jadi ini bayar sendiri 433.350, angsurannya 36 juta sekian. Nah untuk Januari ke Februari ya itu 15 juta ya. Kemudian Maret sampai Juni 18.750. Kemudian Juli sampai Desember dia harus cicil angsurannya 36145. Terus saja yang di bawah itu sama aja. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, peningkatan usaha adalah ketika diperkirakan dari peningkatan PPh terutama menjadi lebih tinggi dari 90% dari dasar pengenaan PPh 25. Penurunan usaha adalah jika selama 3 bulan atau lebih wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh terutang untuk tahun pajak tersebut menjadi lebih rendah dari 70% dari dasar pengenaan PPh pasal 25. Jadi bisa kita perubahan, misalnya kita pindah rumah atau pindah usaha, pindah tempat kerja, maka kita harus lapor ke KPP terdekat untuk dicatat.
pengajuan permohonan. Nah, pengajuan permohonan wajib pajak dapat mengajukan permohonan tertulis pada KPP setempat. Wajib pajak menyampaikan perkiraan PPh terutang berdasarkan perkiraan penghasilan untuk bulan-bulan tersisa tahun pajak berjalan. Jika dalam 1 bulan sejak tanggal terima surat permohonan oleh KPP tidak dibalas, maka wajib pajak yang bersangkutan diminta untuk mengaksesnya sendiri. Nah, ini contohnya Firma Kahuripan merupakan perusahaan bergerak di bidang pengeringan tembakau. Selama ini menjalin kontrak eksklusif diperbarui setiap tahun dengan komunitas masyarakat Pelinting di rokok di daerah domisili. Atas kontrak tersebut perusahaan menerima pembayaran 12 miliar 500 per bulan di awal bulan Mei sejak tiba-tiba pemerintah mengesahkan RUU larangan merokok sehingga komunitas tersebut gulung tikar. Sebagai dampak, Firma Kahuripan pun terpaksa mengalihkannya menjadi usaha pengeringan jamur. Nah, ini tabel penghasilannya, penghasilan bulan Mei ini 2.500, Juni sekian, Juli sekian ya. Penghasilan Agustus sekian, masih baru setengah bulan kemarin, itu Novembernya. Nah, jika perusahaan mengajukan permohonan pengurusan pasal 25 di akhir bulan disetujui pertengahan bulan Agustus, maka berapakah besaran angsuran pasal 25 yang dibayarkan perusahaan di masing-masing bulan? Nah, jadi di sini kita hitung dulu pasal 25-nya sama kayak tadi. Penghasilan bulanan semula berapa, tahunan berapa, sekalikan setahun berapa, beban pajak semula berapa, 3.500, angsurannya sekian, 3.105, penghasilannya sekian semuanya ini. Kemudian toleransi estimasi penghasilan tahun depan. Total penghasilan 4 bulan ya, total penghasilan 4 bulannya itu 23.500.000. Beban pajaknya jadi dari angsuran penghasilannya beban pajaknya itu 5.875. Rasio beban pajak terhadap beban semula itu 4 bulan itu adalah 0,47 ya. Kemudian penghasilan 8 bulan berikutnya dibayarkan 40 miliar. Nah, total estimasi penghasilan setahun ke depan 63.500.000 rupiah. Perkiraan beban angsuran PPh tahunan 15.875 sehingga dibagi 12 jadi 1.322. Nah, jadi untuk perhitungan angsuran pasal 25 itu tadi 1 bulannya di 1.322.916. Untuk yang ini ya. Nah, jadi ini untuk yang rokok tadi ya, rokok. Jadi di awal bulan Mei tiba-tiba pemerintah ada undang-undang larangan merokok sehingga dia gulung tikar semua. Nah, sehingga dalam kali ini dari penghasilan Mei sampai dengan Juli itu dia berbeda seperti itu. Berikutnya PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang baru. Wajib pajak baru adalah orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaannya dalam setahun pajak berjalan. Nah, angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada perkiraan penghasilan berdasarkan bulan operasi awal. Penghasilan itu adalah jumlah disalurkan dari penghasilan 1 bulan. Nah, bagi badan PKP-nya penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan neto. Sementara bagi OP penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan neto dikurangi dulu dengan PPKP. Nah, kalau untuk badan itu PKP-nya sama dengan neto. Neto itu kan berarti dari penghasilan kotor dikurangi beban-beban. Kalau untuk badan OP orang pribadi itu neto dikurangi PTKP. Ini contohnya. PT Wikirwatu terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Jakarta Pusat mulai 1 April. Peredaran atau brutonya menurut pembukuan April itu 4.740.000.000 dan penghasilan netonya itu 1.375. Nah, jadi dia netonya 1.375 itu kita ambil.
berapakah besaran PPh fase 25-nya. Jadi yang kita ambil adalah neto ini ya kan. Ini karena dia badan neto ya, neto ini setahunkan itu 16.500, jadi ini dikalikan 12 ya 16.500.000. Kemudian terutangnya 4 miliar. Untuk angsurannya tahun depan angsuran di tahun yang berjalan itu adalah 343.750.000. Nah ini angsurannya setiap bulannya. Nah berikutnya ini untuk orang pribadi ya. Nah ini baru terdaftar Arjuna, baru terdaftar 1 Maret 2012. Arjuna menggunakan pembukuan. Data yang diperoleh dari pembukuan adalah bruto bulan Maret 2012 75 juta dan beban dikenakan sesuai dengan peraturan pajak 55.500. Arjuna belum menikah dan seorang ibu yang tinggal bersama Hani. Jadi dia belum menikah tapi dia ibunya tinggal sama dia. Nah, berapakah besar angsuran fase 25? Nah, di sini untuk si Arjuna ini brutonya Maret sekian ya kan. Kemudian beban di sini beban dari usahanya diperbolehkan ya. Karena 3M tadi 55.500 sehingga netonya sekian. Disetahunkan 200 dikalikan 12 nih ya, kali 12 jadi 234 juta. Kemudian PTKP-nya TK1 ya. Ya, jadi dia belum nikah ya kan, tidak kawin. Tanggungannya satu, jadi itu satu itu bukan anak tapi dia menanggung ibunya tadi di sini karena ibunya tidak bekerja dan tinggal bersama dia. Jadi PKP-nya untuk Arjuna adalah 236.340. Banyak utangnya 5% dulu dikalikan kan. Baru sisanya dikalikan 15%, totalnya 30.451. Ini dibagi 12. Jadi cicilannya tahun depan tahun berjalan dari Mei berarti April. Dia baru masuk Maret, berarti mulai Maret ya. Mulai Maret sampai dengan Desember dia harus cicil 2537.583. Nah ini untuk contoh berikutnya. Nakula terdaftar sebagai wajib pajak KPP Bandung mulai Mei dengan status kawin tanpa tanggungan. Berarti dia apa? KA1 tanggungan ya, statusnya kawin tanpa tanggungan, berarti K0 ya nih, K0 berarti ini salah nih ya. Peredaran brutonya di bulan Mei 56.375. Persentase norma yang dihitung adalah diasumsikan 30%. Jadi dia pakai norma itu berarti dia tidak menggunakan pembukuan. Jadi tidak ada pembukuan, jadi pakai norma 30% tarifnya. Berapakah besar PP 25? Nah, jadi di sini brutonya sekian. Penghasilan netonya tadi setelah dihitung jadi sisa 16 juta 912 ya, normal kan ini 30% ya sebagai biayanya. Jadi netonya adalah 30% kali ini ya, 30% yang dikenakan pajak hanya 30% kalikan ini, jadi 16 juta netonya disetahunkan sekian, dikurangi PTKP-nya itu K1 ya. K1 ini yang lama, ini tarif lama, asumsikan saja 17.160 sama PKP-nya sekian, jadi kena pajaknya 22.868.500 sehingga dibagi 12 jadi 1.905.000. Kemudian wajib pajak barang sewa dengan hak opsi. PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, dikurangi kredit PPh pasal 24. Selanjutnya dibagi dengan 12. Jika terdapat wajib pajak bank atau sewa dengan hak opsi baru, maka angsuran setiap bulan berdasarkan triwulan pertama itu adalah jumlah PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, kemudian dibagi 12. Nah, ini untuk wajib pajak khusus untuk bank ya, dan untuk yang pendapatan sewa dengan hak opsi. Nah, sementara wajib pajak BUMN dan BUMD itu ditetapkan berdasarkan Menteri Keuangan ya, peraturan Menteri Keuangan.
PPh dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut EKP dikurangi kredit pajak kemudian dibagi 12. Jika RKAP belum disahkan, angsuran sama dengan angsuran bulan terakhir tahun pajak yang sebelumnya. Kemudian terakhir WPOP pengusaha tertentu. Definisinya merupakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki lebih dari satu tempat usaha atau tempat usaha berbeda dengan domisili. Jadi misalnya domisilinya di Indonesia, di Jakarta, kemudian dia tempat usahanya di Bandung misalnya ataupun di Kalimantan misalnya. Nah, itu disebut dengan WPOP pengusaha tertentu. Nah, angsurannya itu perhitungannya adalah angsuran ada 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan di tiap-tiap tempat usaha. Jadi di setiap cabang-cabangnya tadi dihitung berapa per bulannya baru dikalikan 0,75%. Ya, jadi langsung gitu aja dikalikan 0,7% dari setiap bruto dari setiap bulan di setiap tempat usaha. Itu adalah cicilan pasal 25-nya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ya. Untuk yang mau menjawab pertanyaan tadi juga bisa dikomentarkan, ditulis komentar di bawah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.